Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila wa saumi ramadan. Al-hadis. Wa qala syekhuna fi kitabih wajrur awin sibtabi'an ladhin khafat kamu betagi jahin wa malan man nahab. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para hujat, wabil khusus guru kita Ustadz Fakhru beserta Ustadz Farman yang saya hormati dan saya muliakan. Mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga para kesepuhan tokoh masyarakat, Bapak Ustadz Sukarni dan yang lainnya yang saya muliakan, dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Bapak Masruhin selaku sahibul bait beserta keluarga, wabil khusus ibu kita Ibu Rubiah yang saya hormati dan saya muliakan. Mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Juga tidak lupa hadirin kaum muslimin yang sama-sama hadir di tempat yang mulia ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita yang penuh dengan maghfirah dan rahmat serta keberkahan, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di tempatnya Bapak Masrukin kita sama-sama bisa hadir
duduk bersimpuh bersama dalam rangka mengijabah undangan beliau dalam rangka acara Walimatus Safar ibunda tercinta beserta badal haji untuk almarhum ya bapaknya, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat menghadirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita, wabil khusus kepada keluarga Bapak Masruhin, wabil khusus untuk Ibunda Rubiah yang insya Allah akan melaksanakan rukun haji, rukun Islam yang kelima. Kita doakan mudah-mudahan ibunda diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan rohaninya, bisa berangkat tepat waktu, dan semoga di sananya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan dipermudah dalam masalah hajinya, dan mudah-mudahan bisa kembali lagi ke tanah air, dan mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu pula keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan dan kesehatan, dan juga kita sekalian wabil khusus yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan insya Allah kita bisa menyusul, bisa melaksanakan haji insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Pengen haji Pak? Pengen? Kapan? Salawat beserta salam tidak lupa marilah kita sama-sama haturkan dan sanjungkan keharibaan baginda pemimpin alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menuntun kita dari alam kegelapan sampai alam terang benderang, alam jahiliyah, menuntun kita ke alam ilmiah, alam kekufuran, menuntun kita ke alam keislaman. Dan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara haji umroh yang benar menurut agama, menurut Allah Subhanahu wa taala. Khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian dariku bagaimana tata cara ibadah haji dan umroh kalian. Salawat beserta salam tidak lupa pula marilah kita sama-sama haturkan kepada segenap para keluarga beliau, para dzurriyyah beliau, juga para sahabat-sahabatnya, para tabi'in atba tabi'in, dan juga kita selaku umatnya yang insya Allah akan istiqomah memegang teguh syariat ajarannya ila yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bicara haji pasti kita tidak lepas menceritakan tentang Ka'bah ya Pak, tidak lepas menceritakan tentang Masjidil Haram, tidak lepas menceritakan tentang tanah haram Mekah, juga tidak lepas menceritakan tentang tanah haram Madinah. Karena kedua tempat tersebut adalah tempat-tempat yang sangat-sangat suci, sangat-sangat sakral, sehingga dinamakan dengan tanah haram. Tanah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga haram orang kafir memasuki tanah haram Pak. Bahkan sampai sekarang para arsitek dan insinyur yang sekarang lagi merenov Masjidil Haram ya, mereka tidak masuk ke Mekah kecuali mereka sudah memeluk agama Islam. Banyak arsitek dari non muslim tadinya sebelum dia masuk ke tanah haram mereka masuk Islam dahulu. Kenapa? Karena kalau orang kafir masuk tanah haram pasti dia mati. Ada satu kejadian dulu, ada orang maaf non muslim, dia pengen umroh, dia pengen tahu itu bagaimana haji dan umroh, dia umroh dulu padahal dia orang non muslim ya. Tetangganya tidak tahu bahwa dia itu adalah non muslim. Dia daftar umroh ya, daftar umroh biasa ke Madinah. Sebelum sampai Madinah ya, rombongan itu
ya, mobilnya mogok, padahal bisnya bis bagus, ya. Di tengah perjalanan sebelum memasuki Madinah, tanah haram Madinah, mobil itu mogok, ya otomatis para jamaah pun keluar semua. Entah itu dari mana, dari belakang gunung-gunung itu turun serigala, ya, turun banyak serigala di situ mengejar satu orang, ya. Pas begitu turun, dia mengejar satu orang, dan satu orang itu ternyata adalah orang non muslim, dia gigit. Nah, akhir kemudian otomatis jamaah yang lain pada reaksi, pada nolong, tapi tetap nggak bisa. Akhir kemudian dia taubat, akhir kemudian dia bicara, aku mau masuk Islam, katanya, aku mau masuk Islam. Ini jamaah yang lain kaget. Oh, kenapa kamu mau masuk Islam? Kamu kan mau daftar umroh, sekarang mau masuk tanah haram Madinah. Iya, saya adalah non muslim, saya pengen mencoba apakah betul tanah haram Madinah, tanah haram Mekah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang kafir. Ternyata Allah utus serigala-serigala itu turun dari balik-balik gunung batu mengejar orang non muslim itu, dia gigit, dan akhir kemudian dia tobat, dia masuk Islam. Subhanallah. Nah, inilah haji, umroh, haji. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji adalah merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Bunyal Islamu ala khamsin, dibangun agama Islam itu atas 5 rukun. Atas 5 rukun. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia harus mengetikadkan sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah hanya Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Yang kedua, iqamis shalah, dia harus mendirikan salat. Yang ketiga, itaiz zakah, dia harus mengeluarkan zakat. Dan yang keempat adalah pergi haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Dan yang kelima adalah puasa di bulan suci Ramadan. Wakila, menurut satu riwayat, wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam nomor keempat puasa di bulan suci Ramadan, dan rukun Islam yang kelima adalah pergi haji ke Baitullah. Bagi siapa? Man, bagi orang yang mampu, ya, untuk melaksanakan hajinya, bagi orang yang sudah mampu, mempunyai bekal, ya, untuk ongkos biaya hajinya, dan juga fisiknya sehat, fisiknya bisa berangkat ke sana. Dan alhamdulillah, salah satunya adalah pada malam hari ini kita doakan ibunda tercinta, Ibunda Rubiah, insya Allah akan melaksanakan haji. Alhamdulillah. Nah, itulah salah satu menjadi rukun Islam. Bagi siapa? Orang yang mampu. Atas dasar apa kemampuannya? Dia mampu, punya ongkosnya, selama aman dalam perjalanannya, ya, dia punya bekal, ada kendaraannya. Maka ketika telah tercukupi syarat-syarat kemampuannya, maka dia wajib untuk melaksanakan haji. Wajib untuk melaksanakan haji. Nah, sekarang dia tidak mampu, tetapi ada yang mau mengongkosi. Ya, dia tidak mampu, tapi ada orang yang mau ongkosi. Udah, kamu sekarang berangkat haji, ini saya udah daftarin kamu haji, sekarang kamu tinggal berangkat, itu pun sudah wajib. Kenapa? Karena dia sudah mampu bayar walaupun dibayari. Dan juga perjalanannya, kesannya ada kendaraan, ada kendaraannya 90% aman, itu sudah termasuk istitoah. Ini kita bekal punya, duit punya, tetapi lagi kacau perjalanannya. Kapalnya misalkan 90% jatuh melulu, kan begitu. Ya, itu belum wajib melaksanakan
haji. Kenapa? Karena dalam perjalanannya tidak ada jaminan keselamatan ataupun tidak kebanyakannya aman. Artinya ketika kendaraan tersebut tidak aman, maka belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian di sananya juga aman, insya Allah aman, ya, walaupun sedikit agak panas. Kalau sekarang sih sekitar 45 derajat panasnya, tapi kalau nanti sampai puncaknya tanggal 9 bulan haji, tanggal 9, 10, 11, 12 itu mencapai 50 derajat Celcius lebih. Jadi setengah mendidih, kalau diibaratkan air setengah mendidih, panas, ya. Makanya kalau jamaah haji di sana itu jangan lupa terus-terusan minum vitamin C, banyak air minum zam-zam, insya Allah badan jadi segar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah haji, ya. Kalau sekarang masya Allah, kalau kita lihat nih, kalau daftar haji sekarang nih 18 tahun Pak, Bapak sekarang punya duit, ya, terkecuali kalau gede duitnya kali ya, ya. Kalau biasa reguler sekarang daftar haji, nanti 2034 insya Allah baru bisa berangkat. Itu kalau panjang umur, kalau nggak sakit. Jadi 18 tahun ya daftar tunggunya sekarang. Kalau Bapak sekarang umur 50 tahun ditambah 18 tahun berapa Pak? 68. Masih muda Pak RT ya, masih muda, 68 tahun Pak. Kelihatannya masih muda, ya. Ya kan kalau orang umurnya ditambah panjang kan jadi muda lagi, giginya kan hilang kayak seperti bayi lagi, kan muda kan gitu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, haji ini bukan hanya sekarang saja Bapak. Di dalam kitab Fathul Muin diterangkan bahwasanya haji ini adalah merupakan minas syara'i'il qadimah, termasuk syariat-syariat yang terdahulu. Kanjeng Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke alam dunia, ya, di atas sorga, diturunkan ke alam dunia, tepat di atas negara Hindia. Menurut satu kaul di Gunung Himalaya, menurut satu kaul. Karena di sana itu ada telapak kaki besar, ada bentuk telapak kaki besar, ya, itulah bekas telapak kaki kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Karena kanjeng Nabi Adam alaihi salam itu tingginya 70 hasta. Kalau 70 hasta kalau dimeterin itu 30 meter Bapak, 30 meter. Ini seukuran kalau kita ukur sampai 30 meter sampai mana tuh ya? Lumayan, 6 rumah 30 meter, ya. Makanya Munasabah begitu turun ke alam dunia aja tembus itu atas gunung. Jadi ada telapak kaki di sana, diturunkan, ya, di negara Hindia. Sedangkan istri beliau, ibunda kita, ibunda Hawa, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Jeddah, termasuk daerah Arab Saudi. Jeddah itu adalah asal kata daripada kata Jeddah. Jeddah itu adalah nenek. Jadi Jeddah itu nenek. Disitulah ibunda Hawa diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian mencarilah kanjeng Nabi Adam alaihi salam mencari istri tercinta ibunda Hawa. Selama kurang lebih 40 tahun kelalang keliling ke sana ke sini, ya, 40 tahun mencari istri tercinta. Kemudian dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mana? Menurut satu kaul di Arfah, menurut satu kaul di Jabal Rahmah katanya. Makanya menurut, ya, sebagian ulama di Jabal Rahmah, kebanyakan katanya kalau kita mau mencari jodoh di sana tuh di Jabal Rahmah ngedoanya, ya, kadang ya. Nanti kalau di sana mau pengen istri lagi minta nani sono, doanya di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah banyak ditulisin nama-nama, padahal nggak boleh. Jangan.
Ya, banyak itu tulis di situ. Kalau yang lain naik ke atas, saya mah nggak kuat lah. Naik saya di bawah aja. Jabal Rahman. Nah, haji ini merupakan salah satu syariat yang terdahulu. Artinya, sebelum kanjeng Nabi Adam alaihi salam pun, para malaikat di situ sudah tawaf di Baitullah. Kemudian kanjeng Nabi Adam pun selama hidupnya menurut satu kaul, beliau 40 kali menunaikan ibadah haji, jalan kaki dari India ke Arab. Jalan kaki, Pak. Ya, jalan kaki. Makanya bapak-bapak kalau pengen gratis, boleh, nggak apa-apa, jalan aja ke sana. Iya, boleh, boleh. Yang nggak daftar dulu nih ke KBRI, nggak boleh, nggak apa-apa, jalan aja sono. Malah dulu saya suruh jalan sama orang tua, udah kamu berangkat aja haji, jalan aja. Nggak mau Pak lah, saya capek. Suruh jalan. Ada yang seperti itu, banyak, banyak. Ya. Nah, kanjeng Nabi Adam alaihissalam menunaikan ibadah haji kurang lebih sampai 40 kali berangkat haji. Umur beliau berapa? 865 tahun menurut satu kaul. 800 tahunan. Jalan kaki. Nah, kemudian terus ya, nabi-nabi dan rasul-rasul kemudian mereka menunaikan ibadah haji. Lah kalau begitu memang Baitullah itu sudah ada, Ka'bah itu sudah ada Bapak. Sebelum diciptakan kanjeng Nabi Adam 2000 tahun menurut satu kaul, ya, di alam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala telah diciptakan satu tempat yang menjadi pusat ibadah pada waktu itu, namanya Baitullah. Cuman Baitullah yang dahulu bukan seperti Baitullah yang sekarang yang dibangun oleh kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi dulu Baitullah alias Ka'bah adalah min zamrudatin khadra'a, dari inten zamrud yang hijau. Dari inten zamrud yang hijau, besarnya sama seperti Ka'bah yang sekarang. Tepatnya di mana? Di situ, di tempat Ka'bah yang sekarang. Ini sebelum kanjeng Nabi Adam diciptakan 2000 tahun Baitullah sudah ada Bapak. Yang mana setiap harinya 70.000 malaikat selalu bertawaf mengelilingi Baitullah itu. 70.000 malaikat tiap hari. Ya, tiap hari. Nah, dari inten zamrud yang hijau yang dihiasi oleh lampu-lampu luar biasa, indah, bagus, dari inten zamrud dari surga, Pak. Ya kan kita belum pernah lihat inten zamrud ya Pak ya. Ada juga batu zamrud kan begitu, hijau. Ya, di sini nggak ada yang punya zamrud, ada ya? Ya zamrud. Ya. Itu hitam kecubung kali itu. Ya. Ya, pas lah begitu, ya kan? Itu. Jadi kalau cincin hitam itu berarti menunjukkan orangnya juga ya begitulah. Enggak, hitam itu kan hitam manggis, gitu. Biar luarnya hitam tapi dalamnya manis, itu kan putih, mantap. Jadinya hitam manis, gitu. Jadi manis ada di saya. Ya, inten zamrud yang hijau. Inten zamrud yang hijau yang dihiasi oleh lampu-lampu sangat indah, luar biasa. Karena itu barang surga. Barang surga. Setiap hari Baitullah tersebut selalu dikelilingi oleh 70.000 malaikat yang tidak henti-hentinya bertawaf mengelilingi Baitullah. Itu sebelum kanjeng Nabi Adam diciptakan. Dan akhir kemudian turunlah kanjeng Nabi Adam, kemudian anak berpindah terus-terusan melaksanakan haji. Yang mana praktek hajinya wallahu a'lam kalau umat-umat terdahulu, ya. Karena masing-masing punya syariat, masing-masing punya praktek. Tapi kalau pada tawafnya sama. Tawafnya sama. Tapi pada intinya haji ini merupakan syariat agama, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan ya sejak dari dulu.
Bahkan di dalam satu kitab diriwayatkan semenjak Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam membangun Baitullah tersebut, maka para nabi-nabi dan rasul setelahnya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam itu seluruhnya melaksanakan haji. Kecuali di dalam satu kitab diriwayatkan, dalam satu hadis diriwayatkan, kecuali Kanjeng Nabi Hud dan Kanjeng Nabi Soleh, beliau tidak melaksanakan haji. Kenapa? Karena sibuk ngurusi kaumnya yang sangat luar biasa. Apa namanya? Bajidor lah begitu. Barisan jiwa doraka. Ini kan satu kaum yang sangat luar biasa, tinggi besar. Namanya kaum Ad dan kaum Samud. Sehingga kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Kanjeng Nabi Hud dan Kanjeng Nabi Saleh ini menurut satu riwayat beliau tidak pernah melaksanakan haji. Menurut satu riwayat. Tetapi ada riwayat yang lain mengatakan bahwa makam Kanjeng Nabi Hud, bahkan termasuk makam Kanjeng Nabi Nuh, makam Kanjeng Nabi Syuaib itu di dekat Ka'bah. Jadi dalam satu riwayat Sayyidina Hasan mengatakan bahwa makam Kanjeng Nabi Nuh, makam Kanjeng Nabi Syuaib, makam Kanjeng Nabi Hud itu dimakamkan di dekat Ka'bah, di dekat Rukun Yamani, kemudian di sebelah sananya sumur Zam-Zam. Di tempat disitulah ada 3 makam Nabi dan Rasul. Kalau kita tawaf itu pasti keinjak-injak, kalau kita sholat itu pasti di atasnya. Lalu bagaimana hukum sholatnya? Sah. Makruh tidak makruh. Kenapa? Karena para Nabi dan Rasul di dalam makamnya tetap hidup. Itu menurut satu riwayat. Ya, walaupun dhaif tapi ada riwayat. Nah, ini cerita Baitullah. Terus berlanjut dan akhir kemudian sampailah pada zaman Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana di zaman Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam itu ada satu kejadian yang sangat luar biasa, tsunami pertama banjir bandang sealam dunia, sehingga tidak ada yang hidup pada waktu itu, makhluk hidup baik dari binatang ataupun manusia, hanya yang masuk naik ke perahu Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Itu sealam dunia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Ka'bah pun ditenggelamkan oleh Allah. Tetapi intan Zamrud sebagai Baitullah tadi, sebagai Ka'bah tadi, tempat pusatnya ibadah, diangkat oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, diangkat ditaruh ke langit keempat. Nah, sebagai gantinya diambillah Hajar Aswad dari surga. Diambillah batu Hajar Aswad di surga, dibawalah turun ke alam dunia. Pada waktu itu ditaruh di atas gunung Abi Kubais, namanya Jabal Abi Kubais. Saya tanya waktu pas umroh, tanya, ya Syekh, Jabal Abi Kubais? Oh lah, maka kulluhum jibal, katanya. Dia tidak tahu Jabal Abi Kubais, orang Arab sendiri, supir taksi. Ya, saya tanya, Syekh, ya, di mana Gunung Abi Kubais? Letaknya di mana? Cek dia, la arif. Maka kulluhum jibal, maka itu semuanya gunung-gunung. Ya, mungkin sekarang udah dikerukan ya. Itu. Nah, Hajar Aswad ya ditaruhlah oleh malaikat Jibril di atas gunung Jabal Abi Kubais, di atas gunung Abi Kubais. Setelah reda, setelah surut ya banjirnya, kemudian ditaruhlah Hajar Aswad tersebut di tempat diletakkan di Baitullah sekarang. Cuman kalau dulu Hajar Aswad tidak seperti sekarang, Bapak. Ya, kalau Hajar Aswad dahulu itu seluruhnya itu mengkilap, seluruhnya itu berkilauan, kayak seperti putih susu, tapi susunya luar biasa mengkilap gitu. Karena kalau kita lihat, kalau kita sepotong itu hitam, kalau sebelah sananya itu putih, kayak seperti putih susu tapi mengkilap. Loh, kenapa bisa disebut Hajar Aswad? Hajar batu, Aswad adalah hitam.
Jadi batu yang hitam menurut satu riwayat karena banyak diciumi oleh orang-orang yang banyak dosanya, dulu banyak diusap oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy pada waktu dulu, ya, sehingga akhir kemudian batu tersebut berubah menjadi hitam. Tapi walaupun hitam juga, ya, kalau kita lihat itu banyak kelap-kelipnya, kayak seperti apa ya gitu ya, seter kayak seperti begitu, seter ya, batu cincin kali ya. Iya, makanya banyak itu kalau kau pengen batu yang paling mahal, batu Hajar Aswad, ambil aja ke sono nggak apa-apa, bikin batu cincin. Mahal itu Hajar Aswad. Tapi kalau sebelah sononya, ya di dalam Ka'bahnya itu putih Bapak. Cuman itu banyak yang diusap, banyak yang dicium, ya oleh orang-orang yang banyak berdosa, akhirnya kemudian jadi hitam. Nah, itulah Hajar Aswad. Nah, sudah Baitullah itu dulu hanya Hajar Aswad saja di situ. Hanya Hajar Aswad saja. Tapi tetap para nabi-nabi dan rasul selalu bertawaf di situ. Karena itulah tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pusat kiblat daripada ibadah. Dan akhir kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membangun Baitullah yang sekarang. Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam adalah orang Babilonia. Menurut satu riwayat, Allah perintahkan kepada Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam agar hijrah ke Mekah dan diperintah oleh Allah untuk membangun Baitullah. Ini maaf kalau kata Baitullah jangan diartikan rumah Allah. Baitullah saja. Kalau bait kan rumah kiai, betul. Allah kan Allah berarti rumah Allah, berarti Allah ada di sana tuh, ada rumahnya. Bukan seperti itu maknanya. Bukan itu rumah Allah, Allah ada di situ, tidak. Maksudnya apa? Litasyrif, menandakan bahwa tempat itu adalah tempat yang mulia. Karena idofatnya di situ, Baitullah, idofat lafaz Allah adalah litasyrif, memberikan faedah mulia, gitu kan. Bukan berarti Allah ada di situ di dalam Ka'bah, nggak ada siapa-siapa. Tapi saking mulianya tempat itu sehingga Allah nisbatkan inilah Baitullah, inilah rumahnya Allah. Jangan salah tafsir. Tapi kalau kita udah ngaji tauhid mah insya Allah nggak bakalan punya pikiran wah di sana kan ada Allah nanti di dalamnya. Waduh, ya miskin amat. Ya kan kalau kita lihat kan cuma batu yang ditumpuk-tumpuk, nggak bagus-bagus amat batunya. Tetapi kan Allah kasih kemuliaan di situ. Baitullah. Nah, jadi bangun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam akhir kemudian hijrah. Setelah melewati berbagai negara kemudian sampailah di Mekah. Kata Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, coba tolong tunjukkan kepadaku bagaimana sifatan, bagaimana bentuk daripada Ka'bah tersebut. Akhir kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Kanjeng Nabi Ibrahim. Kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim dapat melihat gambaran Ka'bah yang sekarang, gambaran Ka'bah yang sekarang. Baitullah adalah Ka'bah, Ka'bah adalah Baitullah. Kenapa dikatakan Ka'bah? Ka'bah karena tinggi. Segi 4. Ya, Ka'bah. Sehingga Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dapat melihat bentuk daripada Ka'bah yang dibangun sekarang ini. Nah, di mana letaknya? Kan pada waktu itu sudah tidak ada, cuman hanya Hajar Aswad saja. Ya. Dan kemudian Hajar Aswad itu dalam satu kaul diangkat juga, sehingga tempatnya di situ tidak tahu sama sekali. Akhir kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus mega awan yang selalu menaungi Kanjeng Nabi Ibrahim. Kata Allah, ikuti saja awan ini. Nanti akan tepat ya di sana di Ka'bah tersebut.
Nanti setelah awan itu berhenti, pas di situ nanti barulah kamu bangun di situ. Dibimbing oleh malaikat Jibril alaihi salam. Hujan ya. Alhamdulillah air berarti. Nah. Nggak apa-apa merapat ke sini Pak. Nggak apa-apa merapat sini. Hujan. Nah, ini masih lama sekitar 3 jam lagi. Aduh. Ayo ke jorok itu nanaon. Sini Pak, sini Pak. Iya. Ayo masuk nggak apa-apa. Ini alhamdulillah rahmat ini. Hujan itu rahmat. Ada rahmat. Pak Rahmat ada nggak? Oh, ya. Nah itulah. Akhir kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa taala Baitullah pun dibangun oleh Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam beserta anaknya Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Dan cara pembangunannya pun manual. Ya. Guru batu-batunya dari mana? Batu-batunya dari Gunung Jabal Abi Kubais. Dibawa oleh siapa? Dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Diletakkanlah di situ Kangjeng Nabi Ismail yang menjadi kenek ya kalau sekarang ya. Yang membantu Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ditaikin, sini batunya, ayah mau susun, dikasih satu persatu. Ya, terus sampai disusun, akhir kemudian sudah tidak bisa lagi untuk menaiki atau untuk membangun itu. Akhir kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikirimlah satu batu yang menjadi pijakan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membangun Baitullah. Yang sekarang dinamakan Makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim itu bukan makam kuburan Kangjeng Nabi Ibrahim, bukan. Makom itu adalah tempat berdirinya Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau membangun Ka'bah. Kalau kita ke sana, ada di situ makom Ibrahim yang dikurung. Ya oleh kurungan emas, di dalamnya ada tempat pijakan batu Kangjeng Nabi Ibrahim, ada telapak kaki Kangjeng Nabi Ibrahim. Keistimewaannya apa? Nah, keistimewaannya makom Ibrahim itu batu pijakan Kangjeng Nabi Ibrahim, dia kayak seperti lip, bisa ngangkat sendiri. Bisa ngangkat sendiri. Ka'bah kan tinggi Pak, sekitar 6 atau 8 meteran kali ya. Tinggi lah. Ya. Apalagi kalau orang Indonesia cuma sampai tangganya doang. Aduh, Masya Allah. Nah, itu makom Ibrahim, batu tempat pijakan Kangjeng Nabi Ibrahim ketika membangun Baitullah. Sehingga ya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, batu tersebut bisa ngangkat sendiri ketika membangun Baitullah. Ya, ngangkat sendiri, turun sendiri, naik sendiri, turun lagi, terus-terusan sampai selesailah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam membangun Ka'bah. Sampai sekarang ada namanya Makom Ibrahim. Dan itu adalah salah satu tempat ijabah. Ketika kita berdoa di situ, kita berdoa di Makom Ibrahim, insya Allah ijabah. Ada lah. Kebayang, masih kebayang. Ya, Masya Allah. Sampai selesailah Baitullah dibangun. Setelah selesai Baitullah dibangun, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Ibrahim, panggil oleh kamu manusia untuk datang ke Baitullah, untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah umrah, untuk bertawaf di Baitullah." Pada waktu itu kan gak ada siapa-siapa, cuman Kangjeng Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar, dan juga Kangjeng Nabi Ismail saja. Siapa yang saya panggil ya Allah? Kata Kangjeng Nabi Ibrahim, manusia seluruhnya engkau panggil. Dengan apa ya Allah? Dengan naik ke satu tempat. Di situ ada Maulud Kangjeng Nabi. Di sebelah sananya dikit itu tempat ketika Kangjeng Nabi Ibrahim memanggil manusia untuk datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Maka kalau waktunya luas, kalau kita umrah itu kita bisa datang ke sana tuh.
tempat Kanjeng Nabi Ibrahim memanggil seluruh manusia, sehingga manusia-manusia yang ada di alam arwah pun mendengar panggilan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa adzin finnas, beritahukanlah kepada seluruh manusia Ibrahim untuk datang ke Baitullah. Maka kemudian naiklah Kanjeng Nabi Ibrahim dan kemudian memanggil seluruh manusia, wahai manusia, datanglah ke Baitullah, datanglah ke rumah Allah, datanglah ke Ka'bah untuk mulai ibadah kepada Allah, untuk melaksanakan haji dan umrah. Seluruh manusia, walaupun pada waktu itu manusia ya masih di dalam arwah, di alam arwah kita belum ada nih, tapi arwah kita sudah ada, diciptakan terlebih dahulu. Nah disitulah orang tersebut ketika memanggil panggilan Kanjeng Nabi Ibrahim menyahut labbaik. Satu kali nyahut insya Allah bisa satu kali umrah atau satu kali haji. Waktu di dalam alam arwah. Jadi alhamdulillah nih ibunda kita nih ya di alam arwahnya mendengar panggilan Kanjeng Nabi Ibrahim dan kemudian menjawab panggilan Kanjeng Nabi Ibrahim dan alhamdulillah bisa melaksanakan haji dan umrah. Dipanggil oleh Kanjeng Nabi Ibrahim, ada yang nyahutnya satu kali, bisa hajinya satu kali, umrohnya satu kali kadang-kadang. Ada yang nyahutnya sampai beberapa kali terus-terusan, bahkan ada yang sampai 10 kali, sampai hajinya 10 kali. Jadi tergantung bagaimana kita nyahutnya dulu. Hei orang Nuansa, ayo pergi haji rame-rame. Misalkan begitu. Ya, ada yang nyahut beberapa orang, pasti berangkat haji. Ya, pasti berangkat haji. Tapi ada juga yang tidak menjawab, ada juga yang tidak menyahut. Ya, jadi memang haji dan umroh itu adalah merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajib melaksanakan haji bagi orang yang mampu saja. Lah ini bagaimana Kiai kalau saya misalkan belum haji belum umroh tapi pengen punya pahala haji dan umroh, boleh? Bisa apa tidak? Bisa. Tidak ada satu kesulitan pun dalam agama. Allah tidak memberatkan. Kalau kita pengen berangkat, kalau kita pengen punya ibadah haji, punya ibadah umroh, punya pahala ibadah haji, pahala ibadah umroh, sedangkan kita tidak mampu untuk ukuran dunianya, kita tidak mampu karena tidak mempunyai bekal, ataupun punya bekal tapi jalannya tidak aman, tapi kita pengen, ya kata Kanjeng Nabi nih, sudah kalau kamu tidak mampu tapi kamu pengen ibadah pahala haji, pahala umroh, silahkan kamu sholat Jumat saja. Karena sholat Jumat adalah hajjul fuqara wal masakin, pergi hajinya orang-orang fakir, pergi hajinya orang-orang miskin. Sama pahalanya, iya dapat pahala. Pahala haji dapat, pahala umroh dapat. Tetapi walaupun sama tidak disamakan. Serupa tapi tak sama. Ya beda dong. Kalau orang naik haji kan bisa naik kapal, bisa lihat Makkah, bisa lihat Baitullah. Ya, tapi pahalanya Allah berikan sama. Makanya rugi kalau udah miskin kagak sholat Jumat. Miskin bener itu mah. Itu. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah Baitullah. Ya, dan juga nanti prakteknya, syariatnya, tata cara ibadah hajinya diatur sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku pelajaran-pelajaran ibadah haji dan umroh kalian. Manasiknya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat dengan hikmah-hikmah, syarat dengan rahasia-rahasia. Itulah sejarah sedikit tentang Baitullah. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu balasan apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang sudah bisa melaksanakan haji? Kata Kanjeng Rasul, sudah tidak ada balasan apa-apa lagi, surga saja. Ya, surga saja. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah.
Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tercukupi syarat-syaratnya, tercukupi rukun-rukunnya, dipenuhi semuanya itu, mabrur. Ciri mabrur di dalam kitab fikih diterangkan ketika dia kembalinya setelah melaksanakan haji, kualitas ibadahnya bisa meningkat, kualitas kebaikannya bisa meningkat. Itulah ciri haji mabrur katanya. Ciri haji mabrur seperti itu. Kalau tadinya nggak rajin sholat sunnah qobliyah setelah haji, alhamdulillah bisa sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Pokoknya kebaikannya selalu meningkat. Itulah ciri haji yang mabrur. Tapi ada kan haji yang mardud, ada banyak. Ya, malah saweran haji. Kadieuan, kadituan, Kang Haji. Aduh, dipanggil sama biduan. Masya Allah. Ya. Ya mardud juga ya haji. Ya tapi haji gua kan mardud. Mardud juga haji, betul. Bisa lihat-lihat Ka'bah gitu kan. Cuman lihat doang. Nah inilah haji. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena haji subhanallah. Kalau kita bicara pahala sudah. Kenapa? Karena ketika kita akan melangkahkan kaki untuk melaksanakan ibadah haji, di dalam hadis diterangkan satu langkah saja, ini satu kebaikan Allah berikan, satu kebaikan Allah hapus keburukan, satu kebaikan Allah angkat derajat. Ketika dia keluar rumah berangkat haji, maka gugurlah seluruh dosa-dosanya seperti daun-daun yang kering berguguran di cabangnya, di pohonnya. Artinya apa? Habis seluruh dosa-dosanya. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah saja sekelumit tentang masalah haji. Oleh karena demikian, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah. Kita doakan wabil khusus untuk Ibunda Rubiah yang nanti insya Allah akan melaksanakan haji. Mudah-mudahan diberikan sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan dilancarkan dalam ibadah hajinya. Mudah-mudahan kembali ke tanah air dan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Dan kita selaku warga, keluarga, mudah-mudahan kita semua juga bisa mendapatkan dan bisa beribadah haji, pergi ke Baitullah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya inilah saja yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.